jeung ari ngeprok dampaleungeun lin nisa'i eta pikeun pirang-pirang awe. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Zada paratos nambihan saha Muslim Imam Muslim fi sholati dina teks lapat fi sholati dina waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang selanjutnya kita masih menjelaskan tentang yang ada hubungannya dengan sifat-sifat sholat, mulai dari syarat-syarat sah sholat, rukun sholat, dan pembatalan sholat yang insya Allah akan kita kaji nanti ke depan. Di hadis yang selanjutnya di sini dijelaskan an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur." Apabila seseorang datang mau masuk ke masjid, falyanzur, maka lihat dulu. Dalam arti kata periksa dulu. Yang diperiksa itu apanya? Diperiksa bagian tubuh, badan, pakaian, ketika kita akan datang memasuki tempat yang akan kita jadikan tempat sholat atau masjid dan mushola. Nabi mengatakan seperti itu karena fa'in ro'a fi na'laihi adzan aw qadran falyamsahu. Jika Anda melihat di dua sendal Anda itu ada kotoran, aw qadran, atau bimakna kotor itu najis. Di sini ada bahasa aw. Aw ini berarti bimakna, menurut musannif pengarang kitab Ibanatul Ahkam itu menurut rawi itu bimakna syak. Jadi bisa bimakna qadron, bisa bimakna adzan, oleh mau adzan mau qadron. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada sikap kehati-hatian buat kita apabila kita akan datang masuk ke masjid. Jangan membiasakan diri Anda masuk ke masjid itu dengan membawa kotoran, apalagi membuat sampah di masjid. Ini masjid itu tempat suci, masjid tempat orang sedang mensucikan diri, masjid tempat orang yang akan menghadap ke Zat yang Maha Suci. Jadi masjid adalah tempat yang serba suci. Maka dilarang dan tidak boleh ada orang yang datang ke masjid itu hanya akan mengotori tempat atau mengotori masjid. Nah, itu yang terkandung dalam hadis ini. Maka ketika kita akan masuk, lihat dulu. Apabila di dalam dua sendalmu itu, kata Rasul, adzan au qadron, ada kotoran, ada najis. Ya, kalau zaman Nabi ya, Masjid Nabawi zaman Nabi itu nggak ada marmer, karena yang disebut dengan masjid zaman Nabi itu belum ada marmer, hanya dibatasi dengan apa? Dengan pelepah kurma, itu batas masjid, itu batas masjid. Sedangkan di dalamnya adalah pasir. Jadi pakai sendal, semuanya pakai sendal. Zaman dulu itu seperti itu. Jangan disamakan dengan sekarang. Sendal dipakai ke dalam. Jadi ketika datang ke dalam ke masjid dan kita pakai sendal, kata Rasul, maka lihatlah dua sendalmu itu. Apabila nanti ada kotoran atau ada najis yang nempel di dalam sendalmu itu, maka dirinya falyamsahu, harus dibersihkan, harus digosok dulu. Di mana? Di luar, sebelum datang ke masjid. Itu yang dimaksud. Wal yusall fihima, dan sembahyang fihima dengan memakai dua sendal. Sekali lagi, zaman Rasul sendal bisa dipakai masuk ke dalam, karena Masjid Nabawi zaman baheula mah
eta masih keneh pasir lantaina sanes keramik. Nah itu diantaranya. Lalu ada lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukumul adha bi khufaihi fatahuma aturab." Idza wati'a, ini wati'nya di mana apa? Menginjak. Idza wati'a, di mana-mana seseorang di antara kamu itu ternyata menginjak ada kotoran, maka dia ketika menginjaknya kotoran itu dihufaihi dengan dua sarung kakinya. Hufai itu di mana kaos kaki. Jadi kita bisa mengkiaskan kaos kaki di zaman Rasul itu pakai kulit. Kalau nanti Anda ditakdirkan ke Mekah, itu sudah banyak yang menjual di toko-toko itu hufen. Hufen itu bukan kaos kaki yang seperti di kita di sini. Hufennya itu terbuat dari kulit, ya. Sarung yang bisa menutupi kaki sampai ke mata kaki. Ada yang sampai ke mata kaki, ada yang lebih dari mata kaki. Nah, untuk yang sedang ihram bisa dipakai itu adalah yang tidak sampai ke mata kaki. Kalau di atas mata kaki itu bisa membatalkan ihram Anda. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Itu nanti ada yang menjual khufain. Nah, umpamanya di antara Anda ini ada yang menginjak kotoran, dua sarung kakinya ini salah satunya atau dua-duanya menginjak kotoran, fatahuruhuma turabu, maka pembersihnya itu adalah tangan. Nah, zaman Nabi kan belum ada sabun cuci. Zaman Nabi belum ada sabun cuci. Jadi dengan membersihkan dengan tanah kita cukup. Maka berarti fikih yang terkandung dalam dua hadis tadi, yang dua hadis itu berarti apa aja? Hadis dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri dengan hadis riwayat Abu Hurairah. Kalau kita lihat dalam fikih ini, pertama, batal sholatnya orang ketika sembahyang bawa-bawa najis. Karena kata Rasul, "Idza jaa ahadukum fil masjid." Apabila seseorang datang masuk ke masjid, falyanzur, maka periksa, lihatlah. Khawatir nanti ketika Anda masuk itu membawa najis. Begitu. Nah, dalam fikih mazhabul arba'ah dijelaskan ada beberapa pendapat imam mazhab. Pertama, jika melihat dalam mazhab Imam Hambali, dikatakan di sini bahwa tidak batal sholatnya seseorang karena ada najis yang bisa dan baru diketahui. Beres sholat, pas prak sholat, beres sholat, lalu dia lihat ada najisnya. Kata mazhab Imam Hambali itu tidak apa-apa. Tapi dengan syarat ketika kita baru tahu ada najis, disyaratkan langsung apa? Dihilangkan dengan sedikit amalul kasir. Langsung dihilangkan dengan gerakan, sedikit gerakan saja. Umpama ada orang yang pakai baju terus tiba-tiba ada cicak sedang menari-nari di atas, lalu dia mengeluarkan kotoran, nempel di sini, maka itu langsung dengan segera kita. Tapi dengan gerakannya gerakan sedikit saja, amal kasir saja. Nah itu diperbolehkan. Tapi kalau umpamanya dengan amal qalil, yaitu batal. Jadi pendapat Imam Hambali di sini, menurut mazhab Imam Hambali bahkan itu terkenal dalam kalangan pendapat mazhab Imam Hambali bahwa diperbolehkan menghilangkan najis dengan segera. Beres sholat, liku ternyata ada, langsung boleh. Atau ketika sholat melihat ada najis, langsung boleh. Tapi dengan gerakan sedikit. Bagaimana dengan gerakan yang banyak? Semua bergerak tangannya, itu namanya amal kasir, maka itu membatalkan kepada sholat. Itu pendapat dari mazhab Imam Hambali sebagaimana dalam kitab ini Ibadatul Akal.
Bagaimana menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i? Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i ini tidak bisa. Kata pendapat mazhab Imam Syafi'i justru indah wal qadim Syafi'i wal qaul jadid. Baik itu qaul qadim ataupun qaul jadid, tabtulus sholatu wa huwa masyhur mazhab, membatalkan salat. Sudah beres sholat, lalu kita tahu di sini ada najis, maka menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i itu batal sholatnya dan harus diulangi dan ganti pakaiannya yang terkena najis. Itu yang dimaksud pendapatnya. Ada juga pendapat dari mazhab Imam Maliki. Kalau menurut pendapat mazhab Imam Maliki di sini, batal sholatnya ketika dia tahu ada najis, kecuali katanya ada kecualinya nih. Illa iza kanat fi asfali khufin fa kecuali najisnya itu berada di bawah sendalnya atau di bawah dua kaos kakinya. Maka apabila dia tahu bahwa di bawah sendal atau khufnya itu ada, lepaskanlah kedua khufnya. Jika sedang sembahyang di tempat di masjid, pas sholat ternyata dia lihat ketika ruku mungkin, atau ya ketika ruku ternyata di kaos kakinya ada najisnya, maka sepatunya kan dibuka, gitu, lepaskan. Itu kalau pendapat mazhab Imam Maliki. Jadi ada beberapa pendapat tentang masalah bagaimana hukumnya ketika ada orang ketika sholat atau pas beres sholat ternyata ada najis yang menempel di sepatu atau di badannya. Begitu. Yang kedua, Rasulullah SAW di sini mengajarkan kepada umatnya itu agar apa? Agar membiasakan diri hati-hati. Kalau mau sholat harus dilihat dulu pakaiannya. Jangan sampai pakaian untuk sholat itu adalah pakaian yang dipakai tidur. Kan terkadang ada orang yang tidur bajunya itu sholat juga ya. Itu kebiasaan yang kurang bagus. Kalau mau tidur ya pakai baju tidur. Kalau mau sholat ya pakai pakaian yang sholat. Begitu. Jadi untuk masalah sholat ini memang kita harus lebih detail kata Rasulullah agar pakaian kita, tempat sholat kita, dan tubuh kita ini tidak terkena najis. Dengan bahasa tadi, iza jaa ahadukumul masjidah falyanzur. Apabila Anda masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat, lihatlah, takut nanti ada di baju Anda atau di sendal Anda ini ada kotoran-kotoran najis. Terus di sini karena ada bahasa wal yusalli fihima dalam hadis Sa'id Al-Khudri, wal yusalli fihima ini bermakna sembahyang dengan memakai dua sendal. Maka di sini dalam kitab ini masyru'iyatus shalat fil ni'al idza kana dakhil, berarti disyariatkan, diperbolehkan sholat memakai sendal, sholat memakai khuffain, dua kaos kaki. Kalau nanti Anda sedang ada di Mekah, banyak sekali orang yang pakai khuffain itu, dua sepatu mujah kalau bahasa kita itu, dua sepatu mujah, nggak apa-apa, diperbolehkan, sunahnya sampai 3 hari gitu. Bisa dipakai oleh kita. Nah, jadi diperbolehkan dengan syarat dalam keadaan suci dua sepatunya tersebut. Dan di hadis Abu Hurairah tadi, iza wati'a ahadukumul adza fi fa'in ra'a fi iza wati'a ahadukumul adza bi khufaihi faqawma tu'aturah. Apabila seseorang menginjak kotoran di dua sendalnya, maka cara membersihkannya cukup dengan tanah. Maka di sini berarti menggosok-gosokkan sendal ke tanah itu dapat mensucikan najis yang ada pada bagian bawah sendal.
sekalipun najisnya basah. Karena zaman baheula pada di zaman Kanjeng Nabi air di daerah Madinah agak air basah. Begitu. Itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf. Jadi pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf mengatakan boleh saja hukumnya menggosokkan sendal yang ada najisnya itu ke tanah. Sendal yang ada najis di bagian bawahnya. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik, beliau berpendapat bahwa apabila najis itu yang ada pada sendal itu basah, maka itu tidak menjadi suci hanya dengan menggosok tangan. Jadi bagaimana? Ya harus wajib dicuci. Nggak bisa hanya digosok-gosok saja. Berbeda dengan pendapat siapa Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Kenapa Imam Ahmad dan Abu Yusuf mengatakan boleh hukumnya? Berlandaskan kepada letternya, berlandaskan kepada teks lafaz dari hadis tersebut. Fatahu ma'atrubu. Dari lafaznya saja, dari teksnya saja mengatakan bahwa mensucikan dua sendal yang kena najis itu dengan tanah itu sudah bisa. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, tidak mencukupi kalau hanya menggosok-gosokkan sendal tersebut ke tanah, tapi wajib harus dicuci. Itu pendapatnya. Nah, beliau dua imam ini bukan melihat kepada letter lafadznya saja, tapi menginterpretasikan hadisnya. Yang dimaksud di sini fatahu ma'akrok itu adalah najis yang kering. Jadi mensucikan najis yang kering cukup dengan tanah juga bisa. Itu interpretasi dari pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Yang terakhir di sini masalah amal gerakan. Dalam sembahyang itu ada gerakan. Ada amal kasir, ada amal qalil. Amal qalil artinya gerakannya sedikit. Kalau kita umpamanya sedang sembahyang ada gatal di sini, cukup begini, gitu ya. Atau gerakan sedikit seperti Yai Muhammad Akram, lembek, ya. Itu juga kalau memang amal qalil ya tidak apa-apa. Kalau amal kasir tidak boleh. Masa ada gatal di sini gerak semua. Cukup nempelkan ini tanpa panangan kurang. Garuk-garuk yang cukup satu saja. Sama dengan apa gerakan ketika kita sedang sembahyang, apabila kita melakukan gerakannya banyak, maka itu membatalkan sholat. Tetapi kalau gerakannya sedikit atau amal qalil, maka itu tidak membatalkan sholat. Begitu. Selanjutnya, Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Ada Muawiyah bin Hakam, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Muawiyah bin Hakam berarti ini adalah salah satu perawi zaman sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan hadis hanya sampai 13 hadis, dan itu pun adalah hadis-hadis yang sangat masyhur sekali. Di antaranya di sini ada dijelaskan bahwa Muawiyah bin Hakam beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhihi sholatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya sholat itu tidak pantas. Dalam arti kata tidak pantas di sini artinya sholat itu tidak layak disertai dengan ngobrol. Sholat pasti berbeda dengan gerakan bukan sholat. Kalau dalam berdoa biasa mungkin ada saja yang ngobrol, ya. Dicampur dengan bahasa-bahasa Latin kita, bisa dengan bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau sholat tidak, semuanya seragam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah Anda itu sebagaimana Anda melihat aku sembahyang, kata Rasulullah. Jadi kalau sholat nggak bisa diganti dengan bahasa daerah masing-masing. Takbir Allahu Akbar diganti bahasa Sunda Allah anu agung, atau bahasa Padang pantai lagadang, bulu ketek panjang-panjang, dicabute 5 batang, enak rasanya.
atau dengan bahasa Persia khaza'ul khidar, atau bahasa yang lain itu nggak bisa. Fatihahnya diganti dengan bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi kalau untuk sholat disyariatkan tetap dengan bahasa Arab saja, berbeda dengan berdoa. Kalau berdoa bisa dengan bahasa daerah masing-masing atau bahasa nasional. Nah di sini dikatakan Rasul bersabda, inna hadhihi sholatu la yasqutu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat itu tidak layak dibarengi dengan ngobrol, berbicara antara seseorang dengan seseorang. Justru innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya yang layak bagi orang yang sedang sholat itu hanyalah bacaan tasbih, bacaan takbir, dan bacaan Al-Quran. Nah di sini ada asbabul wurud. Sebab-sebab turunnya ini hadis apa sih? Pertama di sini ada yang namanya Marwan Muawiyah bin Hakam, bahwa ketika beliau sedang sembahyang, sedang sholat bersama Nabi, tiba-tiba ada salah satu sahabat yang bersin. Pas lagi bersin, Muawiyah bin Hakam langsung menjawab, ya rahmatullah, lagi sholat. Nah, ini jadi masalah nih. Pas dia sedang bersin begitu, sahabat yang lain sedang bersin, Muawiyah bin Hakam malah apa? Menjawab, ya rahmatullah. Dan memang itu benar sih. Kalau di luar sholat kita menjawab ketika ada yang bersin baca ya rahmatullah, alhamdulillah, yahdikumullah. Itu disunahkannya seperti itu. Bagaimana kalau sedang sholat tapi dia malah mengucapkan ya rahmatullah, artinya semoga Allah merahmatimu, gitu ya. Nah, sahabat yang sedang sembahyang tadi tiba-tiba ada yang apa? Mengarahkan pandangan kepada siapa? Muawiyah bin Hakam loh, gitu. Berenang pada aneh. Kersolatnya kalah mengucapkan di luar bacaan sholat ya, gitu. Muawiyah yang sedang sholat pun jadi kagok kikuk loh, pada nempokin ya. Dan itu kejadian memang pas beres. Nah pas beres Rasulullah, pas beres kata Rasul, demi ayah dan ibuku yang kujadikan tebusannya, aku tak pernah melihat ada seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih baik cara mengajarnya seperti dia. Dalam arti kata di sini, Nabi waktu itu menegur kepada Muawiyah bin Hakam, ingat, inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Beliau itu mengajar, bukan memereng. Beliau itu mengajarkan kepada para sahabat, sesungguhnya sholat itu tidak layak dibarengi dengan obrolan-obrolan manusia, tetapi yang layak ketika sholat adalah bacaan tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Sedangkan ya rahmatullah itu tidak termasuk dalam bacaan sholat. Itu maksudnya. Hebat Rasul. Padahal Muawiyah bin Hakam ini wajib diomelin. Kapan Rasul mengajarkan bahwa ketika sedang sholat ada orang yang sedang bersin baca ya rahmatullah, rame berenang. Ayo batuk, ayo ya rahmatullah, ya dikumul. Jadi di luar apa? Di luar bacaan sholat. Tapi cara menasehatinya Rasulullah tidak seperti yang dibayangkan oleh para sahabat. Makanya kata para sahabat, termasuk Muawiyah bin Hakam sendiri mengatakan, tidak ada yang lebih hebat dalam memberikan nasihat, dalam memberikan pelajaran dan ilmu di luar kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasul. Jadi Rasul itu akhlaknya mulia sekali ya. Selalu memaafkan orang yang tidak mengerti, selalu memberikan maklum kepada orang yang belum tahu. Itulah Rasulullah. Karena ketika masih baru masuk Islam, zaman baru masuk Islam, para sahabat itu kan menerima ilmu Rasul itu secara bertahap dan bertahap, tidak langsung, sehingga kadang-kadang para sahabat sendiri sering mengkritik kepada Rasulullah, melakukan ini loh, kok Rasul kok beda, kok begini, kok begitu. Nah Rasul kasih tahu bertahap, itulah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang
dicontohkan oleh Rasulullah kepada para umatnya. Termasuk diantaranya mereka para sahabat memprotes kepada Muawiyah bin Hakam, kok Anda sembahyangnya bacaannya yarhamukallah, kan itu bacaan untuk menjawab bersin saja, tidak ada dalam bacaan yang biasa. Nah, sehingga Rasul pun memberikan lagi dawuh dari Rasulullah, inna hadhihi salat la yasluhu min kalamin nas, gitu maksudnya. Jadi fikih yang terkandung dalam hadis ini apa? Dalam hadis ini fikihnya adalah haram hukumnya sedang sholat ngobrol atau bicara. Ulah sampai kejadian sholat teh temenan ngobrol tapi anu ngobrol. Aya Mang Natan, aya Mang Fahmi, aya Mang Rizwan, jeung aya Mang Rusdi. Anu imamna Mang Rizwan. Aya nu bersin. Sanu bersina Mang Natan acis. Cek Fahmi teh yarhamukallah. Cek Rusdi teh eta mah lain bacaan salat. Cek Fahmi teh da ieu teh urang mah ngajawab unggul. Tong gandeng keur ngomong salat mah ulah ngobrol. Cek Natan teh mah mah ngobrol wae. Cek Mang Rizwan teh untung urang teu ngobrol. Jadi semuanya salah. Semuanya jadi ngobrol. Yang benar adalah ketika ada orang yang di luar bacaan sholat, tidak perlu kita ingetin, kecuali nanti kalau dia adalah seorang imam, nanti perlu kita ingatkan dengan praktek nanti di depan. Jadi haram berbicara dalam sholat, baik itu perlu hajat atau demi kemaslahatan. Apabila diperlukan untuk mengingat atau memberi izin boleh-boleh saja. Tapi niatnya bacaan sholat termasuk apa? Termasuk menginginkan orang. Umpamanya begini, ada Mang Fahmi mau masuk ke rumah kita, dari tadi assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mang Rizwan sedang sholat. Bagian baca surat Al-Qurannya ada udkhuluha bisalamin aminin. Kan itu ayat Al-Quran kan. Niat baca ayat Al-Quran termasuk dan mengingatkan kepada udkhuluha, boleh masuk nih, masuk. Atau ada sedang sholat, di situ ada orang yang kumpul, terus ada buku yang jatuh atau Al-Quran jatuh dekat siapa? Dekat yang sedang sholat. Kebetulan lagi baca surat Al-Quran, dan orang yang kumpul itu ada yang namanya Mang Yahya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Kalau bahasa kitanya Mang Yahya, hei Yahya, candak atuh eta kitab, candak eta Al-Quran. Boleh? Boleh. Syaratnya niatnya sedang membaca bacaan Al-Quran, dan juga boleh juga disambungkan dengan tadi meminta agar dibawa itu kitabnya. Beda dengan bahasa gini, ya khuzil kitaba biquwwah, tapi kita dalam tidak sedang baca Al-Quran. Oh, bari bahasa Sunda kan mah. Yahya cepat pakai Al-Quran. Jelas itu membatalkan. Yang kedua di sini, di dalam sholat tadi sudah haram hukumnya berbicara. Nah, yang kedua, di dalam sholat pun boleh melakukan amal qalil, sedikit gerakan dalam sholat. Nah, ini tidak membatalkan sholat, juga tidak makruh kalau memang itu adalah suatu darurat. Contoh seperti kita tadi ada yang gatal di dalam tubuh kita ketika kita sedang sholat. Nah, dan yang terakhir, anjuran di sini dari teks hadis inna hazi salatu la yasluhu fiha syai'un itu adalah anjuran dari Rasulullah bahwa kita harus berakhlak ketika menasihati seseorang, jangan langsung nyindirnya benar-benar nyindir secara keras. Tapi dengan apa? Dengan bahasa yang lemah lembut. Bahkan ini termasuk salah satu cara yang memang sangat baik. Orang yang salah tidak merasa tersalahkan, tetapi dia mengakui apa yang dia tadi lakukan. Seperti tadi Marwan bin Hakam, sekarang mah jadi ngerti kalau sedang sholat tidak boleh baca bacaan yang di luar bacaan sholat. An Zaid bin Arqam, selanjutnya dari Zaid bin Arqam,
in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami benar-benar sering ngobrol, berbicara ketika sholat di zaman Rasulullah. Zaman Rasul itu banyak yang sembahyang seperti itu, kalah ngobrol, ke sholat ngobrol di sini. Nah, oleh karena itu, wa yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Salah seorang di antara kami berbicara kepada seseorang yang lainnya sampai nanti datang ayat Al-Qur'an, turun ayat Al-Qur'an, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, itu adalah ayat yang menjelaskan ketika saat itu banyak para sahabat ketika sembahyang malah ngobrol. Dalam arti kata bukan bacaan-bacaan Al-Quran, dan itu mah dimaklum karena baru permulaan Islam. Jadi berbicara dalam sholat bukan merupakan suatu masalah dan tidak membatalkan dulu itu. Sampai datang ayat Al-Quran, hafizu ala shalawatil wusta, hafizu ala shalawati wa sholatil wusta, dan itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sekarang karena sudah turun ayat Al-Quran hafizu ala sholawati, pertama jagalah sembahyang 5 waktu. Yang kedua ada yang ditekankan wassalatul wusta, jagalah sembahyang wustamu. Sembahyang wusta ini sembahyang ini sekarang sebentar lagi apa? Sembahyang asar. Karena salah satu ciri orang munafik itu adalah tidak mau melaksanakan sembahyang asar pada waktunya. Waktu asar itu kan waktu yang kagok ya. Orang yang sedang kerja kagok karena pekerjaannya belum beres biasanya. Kepalang tangguh. Pengennya nanti beresnya beberapa menit lagi ke maghrib. Makanya beberapa orang, mungkin banyak juga orang yang kepalang tangguh bermain bola, kepalang tangguh nonton, kepalang tangguh ulin. Akhirnya itu jadi apa? Jadi sifat kebiasaan yang jelek. Maka salah satu cirinya orang yang munafik adalah selalu meninggalkan sholat asar pada waktunya. Sok dileng-leng dari waktu terus sampai ke tinggal beberapa menit lagi waktu adzan maghrib baru dia melaksanakan sholat. Maka kata Rasulullah, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang terakhirnya, laksanakan sholat itu karena Allah. Jangan ria ingin dilihat orang, jangan karena terpaksa, jangan karena dipaksa. Tapi sholat itu harus maksain. Itu yang paling bagus. Daripada Anda sembahyangnya terpaksa atau merasa dipaksa, rugi 2 kali. Pertama dipaksanya, yang kedua sembahyang tidak ikhlas, maka tidak ada hasil dan tidak ada pahalanya. Maka di sini sembahyang itu harus umulillah karena Allah, dan terakhirnya qanitin, harus khusyuk. Susah memang khusyuk. Khusyuk mah hese. Hayang khusyuk bisa jadi rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua ingat aduh sendal. Mangkani ieu sendal anyar kene. Tadi keresekan sendal di masjid. Tapi kan tadi katini aku sendal nu lain. Dari Mali masuk dicokot wae da apal sendal anyar. Kitu jeung kitu we. Sampai kaberes rakaat pas ruku kakarang ingat Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Ingat deui kanu lain, aduh tere hujan. Kumaha ieu pakaian dipoe. Jadi selama kita sembahyang itu setan terus menggoda kita. Bagaimana agar kita tidak khusyuk ketika sembahyang? Makanya khusyuk itu hese. Jangankan Anda, pangkatnya khalifah, pangkatnya para sahabat aja tidak khusyuk. Mana buktinya? Pernah oleh Rasulullah dites. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, barang siapa yang bisa khusyuk sholat hari ini, waktu ini, maka akan saya kasih hadiah sorban. Di tes pertama adalah sembahyangnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sembahyang benar-benar kelihatan khusyuk sekali.
Tapi pas beres, Assalamualaikum. Rasulullah bertanya, ingin sorban apa? Hijau Rasulullah. Baru beres jawab hijau Rasulullah. Sayyidina Umar pun dites sembahyang hari ini, sembahyang silakan. Pas sembahyang beres langsung menjawab merah Rasul. Yang lainnya hitam Rasul. Sayyidina Ali juga mengatakan saya ingin yang kuning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasul pada waktu itu? Sembahyang Anda wahai para sahabat semuanya tidak ada yang khusyuk. Kata siapa Rasul? Kata Abu Bakar Siddiq, saya sudah khusyuk. Saya sampai tadi sampai menangis ketika sembahyang. Kata siapa lagi? Kata Umar bin Khattab, saya sampai tadi di sini ada apa? Sampai berdarah-darah. Saya tidak merasakan bahwa di situ itu ada duri yang menancap di dahi saya. Kata Rasul, bukan itu. Buktinya Anda baru saja sembahyang, saya tanya mau warna apa sorbannya, Anda langsung jawab sorban biru, sorban kuning, sorban hitam. Itu tandanya ketika sholat Anda sedang memikirkan hadiah dari saya, kata Rasulullah SAW. Jadi khusyuk itu susah. Jangankan pangkat kita, pangkat para sahabat pun tidak khusyuk. Tapi kita terus mencoba bagaimana agar kita sembahyangnya khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa khusyuk. Dan ada praktek-prakteknya memang dipraktekkan atau dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Khusyuk itu bisa datang sebelum sholat adalah 15 menit. Sebelum datang azan kita sudah membersihkan diri dari unsur duniawi. Disebut dengan takhalli. Makanya penting di masjid-masjid 15 menit sebelum azan itu ada yang memberikan peringatan. Mari kepada para jemaah kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, waktu di masjid ini sudah menunjukkan jam segini. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita masing-masing, datang ke tempat wudu, datang ke tempat mensucikan diri kita, agar nanti ketika pas datang azan kita sudah dalam keadaan benar-benar khusyuk, sudah tidak memikirkan urusan duniawi. Hari ieu mah naon? Datang ke masjid pas waktu qomat. Datang ke masjid pas waktu qomat, kadang-kadang pas waktu rakaat kahiji lulumpatan, wudu lulumpatan. Ka masjid oge lulumpatan. Akhirnya salat teh masih kene ada unsur dunia di dia. Moal khusyuk. Yang paling bagus adalah 15 menit sebelumnya sudah wudu, lalu kita datang ke masjid sembahyang sholat sunat tahiyatul masjid, lalu kita baca Al-Quran, tadarusan, lalu kita berzikir. Nah, ketika pas azan itu kita sudah bersih. Nah, beres azan kita melaksanakan sholat sunnah qobliyahnya, zikir lagi, subhanallah. Jadi pas datang qomat itu sudah benar-benar fokus untuk melaksanakannya. Itu salah satunya kata pendapat yang ada dalam Syekh Zainul Al-Mibari dalam kitab Hidayatul Azkir. Nah, itu diantaranya ada Zaid bin Arqam yang mengatakan seperti itu, bahwa kami ini di zaman Rasul sudah biasa loh ngobrol gitu. Tapi di sini kata Rasulullah, ya datanglah ayat Al-Quran, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Sesudah turun ayat ini, maka kami diperintahkan agar diam dalam arti kata jangan sampai Anda ngobrol ketika sembahyang. Diam, dan dilarang untuk apa? Untuk berbicara dalam sholat. Itu diantaranya. An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu at-tasbih lirijal wa tasbih linnisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa at-tasbih lirijal, tasbih untuk kaum laki-laki, wa tasbih linnisa, sedangkan tasbih itu dalam arti kata bertepuk tangan, menepuk tangan. Jadi yang ditepuk itu mana? Tangan sebelah kiri oleh tangan sebelah kanan. Jadi kalau perempuan begini, gitu. Kalau laki-laki baca apa? Tasbih, gitu. Jadi kenapa dibedakan antara cara mengingatkan imam oleh si makmum laki-laki dan makmum perempuan? Karena makmum perempuan itu harus merendahkan suaranya, tidak boleh terdengar suaranya. Maka tidak boleh mengatakan ketika imamnya itu salah atau lupa subhanallah, tidak boleh. Tapi cukup dengan apa?
dengan menepuk tangan kanan oleh tangan kiri. Gitu. Sanes kieu. Sanes gitu, ya. Dan ini prakteknya memang agak susah juga, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah keras sekali, subhanallah. Kalau perempuan tidak. Dan ini jarang ya. Jarang sekali terkadang gitu. Tapi sekali lagi itu untuk perempuan memang harus seperti itu, diperintahkan agar merendahkan suara karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, dan ada kalanya orang yang jadi imam itu kan lupa gitu. Maka Rasul sudah memberikan sabdanya bahwa untuk laki-laki dengan cara mengucapkan tasbih subhanallah, sedangkan untuk perempuan tasbih gitu. Memukulkan dua jari tangan kanan ke telapak tangan kirinya, dan itu adalah disyariatkan oleh fikih untuk membaca tasbih atau tasbih. An Mutarrif bin Abdullah bin Syahr, wallahu a'lam bissawab, wa ilallahil marji wal ma'ab. Rabbin fa'na bima